Sering dikatakan bahwa orang miskin lebih mudah masuk surga, dan ini kepercayaan di banyak orang, padahal tidak sepenuhnya benar. Orang kaya dianggap lebih sulit masuk surga, karena orang kaya dianggap lebih dekat dengan dunia. Tapi, pernahkah kita berpikir sejenak, pernahkah Anda mau memahami dengan benar tentang apa manfaat menjadi orang kaya? Assalamualaikum sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Kembali Anda mendengarkan suara saya di YouTube ini, Cahaya Kehidupan. Sebuah channel yang memberikan inspirasi, memberikan pencerahan tentang bagaimana berpikir yang benar agar hidup bisa dibuat menjadi lebih enak dan lebih kaya. Saya ingin mengatakan yang mungkin sedikit membuat Anda kaget bahwa orang kaya lebih mudah masuk surga. Kenapa? Saya ingin membahas dengan logika, dengan fakta, dan dengan dalil yang jelas. Saya sering bertemu dengan seseorang, lalu dia berkata kepada saya, "Mas Urman, saya ini orang biasa saja, yang penting cukup. Saya tidak butuh kaya, karena saya takut nanti sulit masuk surga." Saya pernah ketemu orang seperti ini, dan dia mengatakan bahwa orang kaya itu terlalu duniawi. Ini sebetulnya adalah contoh orang yang takut untuk jadi kaya. Kenapa? Karena seolah-olah kekayaan adalah sesuatu yang berbahaya bagi iman seseorang. Padahal kalau kita mau lihat kehidupan para tokoh-tokoh besar di Islam, kita akan menemukan sesuatu yang sangat menarik. Apa itu? Banyak dari mereka justru orang yang sangat kaya. Para sahabat Nabi Muhammad banyak yang kaya. Bahkan dikenal orang yang sangat kaya. Contohnya adalah sosok Abdurrahman bin Auf. Beliau adalah seseorang pedagang yang sangat sukses. Kekayaannya luar biasa. Dalam sejarah disebutkan bahwa suatu ketika beliau menyumbangkan 500 kuda untuk jihad. Bahkan juga dikatakan menyumbangkan 500 unta. Bahkan beliau mampu memberikan sedekah sejumlah besar emas hingga membuat banyak orang takjub kepada beliau. Tapi meskipun beliau sangat kaya, beliau tetap dikenal sebagai sahabat yang sangat dekat dengan surga. Contoh lain adalah Utsman bin Affan. Beliau adalah sahabat Nabi yang juga sangat kaya. Ada sebuah peristiwa di mana kaum muslimin kekurangan air di Madinah. Utsman, beliau membeli sumur dan kemudian mewakafkannya untuk umat Islam. Dan beliau juga pernah menjadi donatur untuk sebagian besar pasukan ketika berperang. Bisa kita bayangkan betapa banyak pahala yang mengalir dari semua harta kekayaan beliau. Tentu menjadi jalan untuk mudah masuk surga. Di Al-Quran tidak pernah dikatakan bahwa kaya itu suatu yang buruk, suatu yang jelek, tidak pernah. Justru Allah berfirman di surat Al-Qasas ayat 77 yang artinya, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu ke bagian negeri akhirat, tapi janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia. Ini ayatnya sangat menarik bagi saya. Artinya apa? Allah tidak melarang manusia memiliki dunia. Tapi bagaimana
Dunia itu digunakan untuk kebaikan akhirat. Artinya, kekayaan bukan masalah. Yang menjadi masalah adalah bagaimana seseorang menggunakan kekayaan itu. Ada sebuah hadis yang sangat terkenal. Rasulullah bersabda seperti ini, orang-orang miskin akan masuk surga sebelum orang kaya. Banyak orang berhenti pada kalimat ini saja. Padahal maksud hadis ini bukan karena miskin itu lebih mulia, tapi karena orang kaya harus menghitung dulu, harus menjalani hisab yang lebih lama. Hisab lebih lama ini hal yang wajar, bukan hal yang menakutkan. Gini logikanya. Ketika Anda masuk ke bank, Anda mau menyetorkan uang, orang yang setorannya sedikit dengan orang yang banyak setorannya tentu lebih lama menghitungnya orang dengan setoran yang lebih banyak. Artinya apa? Ketika dikatakan orang kaya hisapnya lebih lama, itu hal yang wajar, hal yang logis saja sebetulnya, bukan sesuatu yang harus ditakutkan. Kenapa? Ketika uangnya, hartanya diberikan untuk kebaikan, dimanfaatkan untuk kebaikan, justru pahalanya sangat besar dibandingkan dengan orang yang hartanya lebih sedikit. Artinya apa? Orang kaya lebih mudah masuk surga. Saya ingin mencoba memainkan logika sederhana. Ketika seseorang punya banyak harta, maka dia bisa melakukan banyak kebaikan. Saya mengalami di diri saya ketika dulu gaji saya masih tidak terlalu besar, uang saya tidak terlalu banyak. Ketika saya membantu orang tua juga tidak besar, membantu adik juga tidak besar, tapi ketika semakin lama semakin banyak uangnya, saya semakin mudah membantu orang tua saya. Memberikan rumah, membelikan mobil, memberangkatkan ke tanah suci, menikahkan adik saya, membiayai resepsinya, itu jauh lebih mudah, lebih ringan rasanya. Bahkan ketika membantu panti asuhan, membantu pembangunan masjid, membangun masjid, itu jauh lebih mudah. Artinya apa? Satu orang kaya bisa membantu ribuan orang. Anda bayangkan pahala yang terus mengalir dari semua itu. Ketika orang kaya, dia menggaji 5 orang saja. 5 orang itu menanggung 3 orang lainnya. Sudah berapa? Dari situ kemudian mengalir uangnya untuk membeli makanan. Terus mengalir. Ini namanya harta yang bermanfaat. Artinya apa? Menjadi amal jariah buat si orang kaya itu. Ketika membangun masjid, terus mengalir sampai nanti. Membantu panti asuhan, terus mengalir sampai nanti. Coba ketika uangnya sedikit, tentu berat rasanya. Tapi ketika uangnya banyak, itu jauh lebih ringan membantunya. Ada cara berpikir yang salah di sebagian besar masyarakat kita. Banyak orang merasa bahwa menjadi kaya itu sesuatu yang berbahaya. Bahkan dikatakan kaya adalah akar kejahatan. Padahal tidak seperti itu. Ketika baik dan kaya, maka kebaikan di dunia bisa jauh lebih luas. Dunia ini butuh orang-orang kaya yang baik, orang-orang kaya yang mau membantu banyak orang lainnya. Membantu di sini bukan berarti cuma sekedar memberi uang, tapi juga mengajarkan orang untuk lebih kaya. Menggaji orang itu juga membantu namanya. Jadi jangan kemudian Anda mengecilkan makna membantu itu cuma ngasih aja, bukan seperti itu. Ketika seseorang yang dia kaya, dia punya karyawan 10, punya karyawan 100, itu juga membantu namanya. Dan itu menjadi pahala yang terus mengalir sampai nanti. Allah memberikan sebagian orang kekayaan. Agar apa? Agar menjadi jalan kebaikan bagi banyak manusia.
Ketika itu jalan kebaikan, maka itulah sedang membangun jalan menuju surga. Artinya apa? Orang kaya lebih mudah masuk surga. Orang miskin bisa masuk surga? Bisa. Orang kaya juga bisa masuk surga. Jadi, jangan kemudian mengatakan orang miskin lebih mulia daripada orang kaya. Tidak juga. Oke. Yang dilihat adalah kebaikannya. Menjadi kaya dan menjadi baik itu jauh lebih mulia daripada sabar dalam kemiskinan. Saya ulangi, menjadi kaya dan menjadi baik itu jauh lebih mulia daripada merasa nyaman dalam kemiskinan. Anda bayangkan ketika Anda punya ilmu, Anda punya harta, Anda bisa menyebarkan ilmu itu, Anda bisa membantu banyak orang untuk lebih kaya lagi. Anda bisa menggaji orang, Anda bisa membantu orang yang membutuhkan. Dan itu adalah jalan Anda menuju surga. Jadi, saya ingin mengajak Anda untuk merubah mindset Anda. Memperbaiki cara pandang Anda tentang kekayaan. Ini yang saya sebut banyak orang takut dengan uang. Banyak orang takut dengan kekayaan. Kalau di kepalanya takut dengan uang, maka percuma Anda berusaha, percuma Anda berbisnis dan sebagainya. Itulah kenapa saya membuat kuis bakat kaya untuk mengukur apakah seseorang itu masuk golongan orang yang suka sama uang ataukah takut dengan uang. Dan itu ukurannya ilmiah, bukan sekedar omongan saja. Jadi, mulai sekarang, sadari video ini, Anda renungkan, dan Anda katakan ke diri Anda, saya mau kaya. Anda balas di kolom komentar, saya mau kaya. Anda bagikan video ini kepada orang-orang yang menganggap kaya itu sesuatu yang buruk. Biar mereka sadar bahwa menjadi kaya adalah jalan yang mudah untuk masuk surga. Sadari ini dan renungkan. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih. Dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya. Dan ingat, nyalakan loncengnya. Supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan. Dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini, membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.